Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan pelajaran kimia. Kita akan teruskan pelajaran kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan hidrokarbon. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas yang namanya termokimia. Apa itu termokimia? Kita lihat. Oke, materi ini sudah Ibu sampaikan di grup WA dan e-learning. Silakan dibaca. Video ini hanya pengantar supaya memperjelas apa yang sudah kalian terima. Oke, termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi. Jadi, kalau kita ngomong kimia, kita bicara energi di dalam ilmu kimia, berarti kita akan ketemu dengan yang namanya termokimia. Oke, kita sama-sama tahu berdasarkan azas kekekalan energi, kita tidak akan pernah mungkin menciptakan energi dan kita juga tidak dapat memusnahkan energi. Jadi energi di dunia ini stabil, jumlahnya sama. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa melakukan perubahan dari satu energi ke bentuk energi yang lain. Contohnya kita bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak kipas angin ya. Jadi kita hanya bisa mengubah bentuknya, tetapi jumlahnya tidak akan pernah bisa diciptakan dan tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Oke, lanjut. Dalam termokimia kita akan membahas yang namanya sistem, lingkungan, dan kalornya. Jadi sistem itu apa yang kita amati, lingkungan itu apa yang ada di luar sistem selain yang kita amati, dan kalor itu adalah apa hubungan antara sistem dan lingkungan terkait dengan energinya. Apakah dia mengeluarkan energi ataukah dia memasukkan energi dari yang namanya sistem dan lingkungan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, sistem. Sistem tadi adalah apa yang kita amati. Dalam termokimia kita bisa membedakan sistem itu menjadi 3. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka itu artinya terjadi pertukaran kalor dan materi. Jadi kalor bisa tukar, materi juga. Kalau sistem tertutup itu yang bisa tertukar adalah kalor, materinya tidak. Kalau sistem terisolasi, dia benar-benar terisolasi, tidak ada pertukaran antara kalor dan materi. Oke, saya beri contoh sistem terbuka. Seandainya kalian mempunyai gelas berisi air, diletakkan di lapangan, kemudian kalian buka, itu namanya sistem terbuka. Kalian lihat, sampah bisa masuk ke dalamnya, artinya materi bisa masuk ke dalamnya. Nah, sinar matahari dari lingkungan juga bisa masuk ke dalam gelas. Artinya, pada sistem terbuka, kalornya, panasnya bisa masuk, sampah, materi juga bisa masuk kalau dia terbuka, seperti gelas yang terbuka. Kalau yang tertutup seperti apa? Kalau yang tertutup itu seperti gelas, letakkan di lapangan, tetapi kalian tutup. Kalian lihat, akan terjadi perubahan kalor. Jadi ada panas yang masuk. Gelasnya tetap panas, tetapi lihat, sampah bisa masuk nggak bisa masuk karena dia tertutup. Artinya sistem itu tertutup, kalornya masuk tetapi materi nggak bisa masuk. Beda sama yang terbuka tadi, kalor dan materi bisa masuk. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Apa sistem terisolasi? Seperti kalian meletakkan termos es di dalam di lapangan. Di situ kalian lihat bahwa panas tidak bisa masuk gitu ya ke dalam termos. Kemudian materi juga tidak bisa masuk ke dalam termos. Nah, itu namanya sistem terisolasi. Makanya kalau kita jual es batu, orang jual es batu itu dia selalu menggunakan termos, nggak pakai ember ya. Artinya kalau pakai ember nanti kan akan terjadi pertukaran kalornya masuk. Tapi kalau pakai termos, sistem terisolasi, kalornya nggak bisa masuk sehingga es batunya akan lebih lama dia bertahan. Oke, kita lanjutkan terkait bentuk energi ya. Kita lihat ada sebuah reaksi A ditambah B akan menghasilkan produk AB. Nah, dalam reaksi ini tentunya kita akan lihat dia akan terjadi penyerapan kalor atau pelepasan kalor ya. Jadi bisa jadi dia sebuah reaksi dia bisa melepaskan kalor, bisa juga dia menyerap dari kalor, membutuhkan energi. Berdasarkan transfer antara sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, maka reaksi itu bisa kita bagi menjadi 2, yaitu ada reaksi yang namanya reaksi eksoterm dan nanti ada reaksi yang namanya reaksi endoterm. Oke, kita lihat satu-satu yang namanya reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu keluar
artinya reaksi itu membebaskan kalor. Jadi oke, kita lihat contohnya seperti kalau kita lihat sistem ya, kemudian di sekitar sistem ada lingkungan. Maka reaksi eksoterm itu artinya ada energi yang pindah dari sistem ke lingkungan, sehingga yang namanya sistemnya tadi sistemnya energinya akan berkurang, sementara lingkungan energinya akan bertambah karena ketambahan energi dari si sistem. Artinya reaksi itu membebaskan kalor, jadi kalornya lepas ya, kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Secara otomatis reaksi akan membebaskan kalor, suhu di dalam sistem itu akan lebih besar dibanding suhu di lingkungan. Kemudian kalor berpindah dari sistem ke lingkungan disertai kenaikan suhu. Oke, ini reaksinya seperti ini, nanti kalian bisa baca ya. Oke, ini kita lihat, ini diagram reaksinya. Ada reaksi A ditambah B menghasilkan C. Kita lihat diagramnya, energinya yang tadinya punya energi 0 ya, dia punya energi 0 karena dia mengeluarkan energi, maka energinya akan menjadi turun. Jadi min 10 ya, min 10. Ini reaksi eksoterm. A ditambah B, delta H-nya sama dengan min 10. Artinya berkurang atau keluar 10. Sehingga A tambah B menjadi C, energinya akan menjadi turun. Oke, kita lanjut dengan reaksi yang kedua, itu reaksi endoterm. Reaksi endoterm kebalikan daripada reaksi eksoterm tadi. Kalau reaksi endoterm itu reaksi yang memerlukan kalor, sehingga terjadi perpindahan dari lingkungan ke sistem. Jadi sistemnya, lingkungannya, energinya akan masuk ke dalam suatu sistem, sehingga nanti suhu sistem itu akan lebih kecil daripada suhu ruangan. Oke, persamaan reaksinya seperti ini. Ada A tambah B menghasilkan C. Oke, kalian bisa baca di file yang sudah Ibu berikan. Kita lanjut ya. Oke, ini reaksi diagram tingkat energi di endoterm. Kita lihat ada A ditambah B menghasilkan C. Oke, A ditambah B menghasilkan C. Karena reaksinya endoterm memerlukan energi, maka untuk A ditambah B menghasilkan C, kita butuh energi dari luar. Sehingga di ending akhirnya pada saat menghasilkan C, energi yang mula-mula 0 akan naik menjadi 25 karena ketambahan energi dari lingkungan. Sehingga delta H selalu ditulis positif. Jadi A ditambah B menghasilkan C, delta H-nya positif, itu artinya reaksi A ditambah B ini memerlukan energi sebanyak delta H-nya. Jadi kita akan energi di di sistem itu akan ketambahan energi dari lingkungan. Oke, itu energi dalam sebuah reaksi endoterm. Oke, di dalam termokimia nanti ada jenis-jenis perubahan entalpi. Itu ada entalpi pembentukan, penguraian. Ini akan kita bahas minggu depan ya. Yang perlu kalian ingat sebelum ke minggu depan, review untuk yang minggu ini, kalian harus pahami apa itu sistem, apa itu lingkungan, dan apa itu yang namanya reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Oke anak-anak, sampai di sini dulu, silakan dipelajari. Bagi yang nggak paham boleh dikomunikasikan di grup WA-nya atau di e-learning-nya. Kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya, kita akan bahas yang namanya jenis-jenis perubahan entalpi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.